Jadi saya akan membuat tutorial cara membuat smart home berbasis Arduino. Jadi saya di sini menggunakan dua Arduino pertama saya gunakan untuk membuat lampu berbasis VR remote yang terdiri dari remote-nya, kemudian sensor VR-nya, kemudian beberapa lampu. Empat lampu saya gunakan di sini. Kemudian saya juga gunakan baterai untuk menghidupkan lampu dan mengkreasikan lampunya tersebut. Dan tidak lupa juga beberapa resistor setiap lampunya dan setiap baterai berisi resistor. Kemudian saya juga membuat bel menggunakan button dan buzzer atau piercer sebagai belnya. Kemudian yang kedua, pada Arduino kedua saya membuat alarm anti maling berbasis sensor pin yang terdiri dari sensor pin, buzzer, dan LED sebagai indikator. Yang kedua saya membuat pintu otomatis berbasis sensor pin yang terdiri dari sensor pin, motor servo, dan LED sebagai indikator. Yang terakhir yaitu membuat palang pintu menggunakan servo dan button. Baik, akan saya mulai dari pembuatan Arduino pertama. Oke. Jadi yang pertama saya hubungkan dulu groundnya. Kita berikan warna hitam buat daun itu sebagai negatif, lalu saya berikan power. Kita warnai merah. Oke, jadi selanjutnya mari kita pasang lampunya. Oke, kita pasang lampu pertama, kemudian lampu kedua, posisinya bisa dibedakan saja, terserah. Oke. Kita akan memasang sensor VR. Saya terlebih dahulu, lalu kita akan memasang masing-masing tempat pada lampu dan VR sensor. Oke, kita tambahkan. Ini ada pin power, pin ground, dan pin out. Dari pin power kita sambungkan pada power ke warna merah. Kemudian pin ground kita sambungkan di ground juga ke warna merah. Kemudian pin out pada IR sensor kita sambungkan di kita warnai
saja, sambungkan yang warna hitam, tambahkan warna hitam lagi, ini juga warna hitam, sambungkan ke ground, kemudian sambungkan ke ground, kemudian lampu pertama kita sambungkan. Jadi ini lampu pertama, ini lampu kedua, dan ini lampu 3 dan keempat. Lanjut, jika sudah mari kita sambungkan lampu. Coba cek lampunya. Oke, jadi kita sambungkan lampu pertama pada pin 4. Kita warnakan hijau, pin saja. Oke, lanjut, kemudian pin sedikit, kemudian pin 5 kita sambungkan. Kita sambungkan ke lampu kedua, warnai sama-sama dengan lampu. Oke, kemudian kita sambungkan. Yang satu lagi. Nggak kocok aja mang, sama mang. Ini kocok sama harus. Lanjutkan. Sambung ke sini, warnai pink. Dan pin 7, pin terakhir kita sambungkan. Warnai oke, sambungkan lagi. Warnai pink. Sudah, ini sebagai di bagian lampu sudah. Selanjutnya kita pasang. Oke, sebentar. Kita pasang button lampunya. Kita pasang di sini. Oke, kita geser dulu dari ini. Tambahkan resistor, kemudian kita tambahkan ground 1. Sebentar, bisa lagi. Kita warnai black. Kemudian sambungkan pada pin 3.
yang kita tambahkan power. Oke, lanjut. Kemudian kita tambahkan button lagi untuk menghidupkan dasarnya. Tambahkan ground. Ini kita sambungkan pada pin 2 untuk button menghidupkan sensor, bukan sensor, belnya. Kemudian tambahkan power. Oke, sudah set, selesai. Lanjut, kita akan membuat belnya. Oke, sudah. Lalu belnya kita pasang pada dasarnya atau piezonya, terdiri dari pin positif negatif. Yang negatif saya sambungkan dengan ground warna hitam. Kemudian pin 8 kita warnai. Oke, sudah. Oke, jadi rangkaian pada Arduino pertama sudah selesai. Sudah, lampu sudah, semua sudah. Oke, sip. Sudah, jadi ini rangkaian pada Arduino pertama. Lanjut, kita yang kedua, Arduino kedua. Oke. Sambungkan. Sambungkan pin power.
bawang merah, kemudian kita tambahkan bawang bombay. Kita warnai. Oke, sudah. Lanjut. Kita pasang pin. Terlalu banyak. Kita pasang di sini saja. Kemudian lanjut. Kita pasang ini. Oke, kita pasangkan soketnya negatif. Pasang terlebih dahulu ambassador atau VSO-nya. Kita pasang. Negatifnya. Kemudian kita pasang di sini untuk memudahkan memasang komponen yang lainnya. Kemudian kita sambungkan lagi crownnya, kita warnai. Oke, lanjut. Kita pasang resistornya dan itu. Jadi ini sambungkan pada resistor, dan kedua kita sambungkan di warna hitam, kemudian tinggal satu kita sambungkan pada dioda pertama di katoda. Kita warna hitam. Lanjut pasang pin. Ini pin 12 kita hubungkan.
Terus sekarang kita akan masang di bagian sensornya. Jadi kita tambahkan terlebih dahulu power. Kita warnai merah. Oke, sudah. Lanjut kita akan memasang. Jadi power kita sambungkan kepada pin power juga. Kemudian kita berikan kemudian ground kita pasangkan atau hubungkan ke pin ground. Warna hitam. Sudah, kemudian pin sinyalnya kita sambungkan ke pin 11. Kita sudah, jadi itu sensor. Nanti malam kita setelah modelnya, kita isi modelnya. Lalu nanti kita akan membuat palang pintu. Kita pasang di sini. Sini dikasih power, kita sambungkan ke powernya. Warna merah, kita warnakan merah. Kemudian kita tambahkan resistor. Kita warna hitam. Dan ini kita sambungkan ke sudah. Oke, kita sambungkan ini ke powernya. Oke. Kita warna merah. Kemudian kita warna hitam. Kemudian sinyalnya kita
sambungkan ke pin 7. Oke, ini kita pasang ke pin 7. Oke, sudah. Ini kita akan memasang sensor pintu otomatis. Oke, sedang pemodel. Lanjut. Sip. Lanjut kita pasang terlebih dahulu pin powernya. Kita pasangkan dengan remote. Oke, warna merah. Kemudian kita pasangkan ke ground. Lanjut sudah. Kemudian oke, sudah. Kemudian kita sambungkan pin 10. Oke, sudah. Kita warnai kuning. Lanjut kita akan memasang LED-nya atau indikatornya. Kita pasangkan di sini saja. Kemudian kita tambahkan resistor di katoda. Jadi kita tambahkan ground, sambungkan ground ke resistor. Kita warnai hitam. Oke, sudah. Lalu indikator lampu odometer kita sambungkan di pin sini. Oke, sudah.
Lanjut kita pasang sensor kita sambungkan ground ke ground. Kita warna hitam, kemudian kita tambahkan power. Good power. Kita warnai merah. Kita pasangkan tensinya. Oke. Jadi kita pasangkan pin sinyalnya. Pasangkan sinyalnya ke pin 8 pada motor safety. Oke, lanjut. Kita warna oke. Jadi seperti ini model rangkaian pada smartphone. Jadi oke. Karena ini sudah saya isi kode agar mudah, jadi saya taruh link di bawah video. Di deskripsi saya taruh link untuk kodenya. Jadi di sini kita memanggil kelas remote. Include kelas IR inverted H, kemudian kelas circle, kemudian kita inisialkan sensor IR sensor di pin 3. Inisialkan nilai tombol sebagai integer, nilai tombol ini tombol untuk menentukan bel, kemudian nilai tombol 2 juga ada button untuk menghidupkan lampu, kemudian inisialkan count untuk button berikan nilai button integer itu pada pin 2 pada button pertama ini.
button yang kedua kita pasang ke pin 13. Kemudian di buzzer saya pasang pada pin 8. Oke, jadi langsung saya jelaskan cara kerjanya. Pada bagian bell, jadi ketika saya tekan sekali maka buzzer akan hidup, kemudian akan jeda 100, delay 100, kemudian akan mati. Jadi ketika kita tekan sekali maka hidup dan mati. Jika kita tekan yang kedua maka akan sama, hidup dan mati. Seperti itu. Lanjut pada tombol kedua, button kedua. Di sini saya tambahkan variasi lampu saja. Jika kita tekan sekali maka lampu pertama, lampu kedua, lampu ketiga, lampu keempat maka akan hidup satu persatu. Lampu pertama hidup, memberikan jeda 200, kemudian dilanjutkan kepada lampu kedua, jeda 200, selanjutnya lampu ketiga, dan terakhir lampu 4. Jika kita tekan button kedua sekali lagi maka lampu akan sentak mati. Oke. Lanjut ke sensor remote IR. Jadi pada kode ini digunakan untuk mengetahui nilai setiap tombolnya. Nanti setiap tombol memiliki kodenya masing-masing yang digunakan untuk menghidupkan lampu yang sudah disesuaikan dengan kode yang ada di sini. Jadi misalkan kita klik kode 1 maka kodenya akan muncul sekian, dan setiap tombol memiliki kodenya masing-masing. Jadi ini merupakan fungsi dari untuk mengetahui kode tiap masing-masing tombol. Jadi ketika kita klik tombol 1 maka lampu pertama akan hidup, ketika kita klik tombol 2 maka lampu pertama akan mati dan lampu kedua akan hidup, di sini tidak akan hidup. Ketika kita tekan tombol 3 maka setiap lampu ketiga akan hidup dan sisanya akan mati, dan sebaliknya juga pada tombol keempat. Ketika kita klik tombol 0 maka semua lampu akan hidup, dan ketika kita klik tombol off maka semua lampu akan mati. Oke, lanjut pada Arduino kedua. Di sini kita includekan servonya, kemudian kita definisikan LED 1 dan LED 2 pada pin 12 dan pin 9. Kemudian kita inisialkan nilai tombol sebagai integer, count sebagai integer, dan button sebagai integer. Kemudian saya inisialkan servo, my servo, dan servo kedua, kemudian suara pada pin 13 yang sudah saya setting.
Kemudian lanjut ke pengulangannya. Jadi di pengulangannya pada yang pertama ini di bagian palang pintu. Jadi ketika kita klik pertama, maka servo akan berputar 90 derajat. Ketika kita klik kedua, maka servo akan berputar kembali ke 0 derajat. Lanjut kembali ke alarm anti maling. Ketika kita hidupkan, ketika jarak pada sensor ini kurang dari 200 cm, maka LED 1 atau lampu merah ini akan hidup dan suara akan berbunyi. Tapi jika objek pada sensor anti maling ini kurang lebih dari 200 cm, maka lampu dan buzzer akan mati. Lanjut ke pintu otomatis. Ini di pintu otomatis, ketika ada objek kurang dari 50 cm, maka LED akan hidup dan servo akan berputar 90 derajat. Ketika objek berada kurang dari 50 cm, maka LED akan mati dan servo akan berputar kembali ke 0 derajat. Jadi itu penjelasan dari kodenya. Jadi saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara kerja smartphone ini. Kita start dulu seperti sesuai dengan kodenya. Nanti ketika kita klik tombol 1, maka lampu pertama akan hidup dan semuanya mati. Jika kita klik tombol 2, maka lampu pertama akan mati dan lampu kedua akan hidup. Kita ambil klik tombol 4, maka lampu kedua akan mati dan lampu keempat akan hidup. Jika kita klik tombol 0, maka semua lampu akan hidup. Oke, jika kita klik tombol off, maka semua lampu akan mati. Oke, nah ini button pertama. Dengan kodenya, ketika kita klik sekali maka akan hidup dan mati dengan delaynya 100. Kita klik, maka dia akan hidup. Enggak lama delaynya. Kita klik sekali lagi. Oke, seperti itu modelnya. Oke, selanjutnya kita akan tombol lampunya, kita akan klik tombol kedua, kita akan hidupkan. Ketika kita klik, maka satu persatu lampu pertama, lampu kedua, lampu ketiga, dan lampu terakhir akan hidup satu persatu. Sudah seperti ini. Tunggu agak lama. Oke, sebentar. Oke, setelah hidup. Oke, lampu kedua hidup. Setiap lampu akan hidup dengan batasan waktu 200 detik. Oke, setelah hidup, kemudian lampu keempat.
Oke, sudah. Jadi kita bisa klik tombol kedua untuk mematikannya, atau kita klik tombol remote. Kita bisa klik kembali juga boleh. Semua lampu mati. Oke, sekarang kita lanjut bagian sensor anti maling. Oke, di codingannya mari kita cobakan. Dikode jika objek berada kurang dari 200, maka buzzer akan hidup dan lampu akan hidup. Jika lebih, maka lampu tidak akan hidup dan suara akan mati. Karena ini lebih dari 200, maka alarm tidak aktif. Jika objek berada kurang dari 200, maka buzzer akan hidup, LED akan hidup. Jika berada lebih dari 200, maka otomatis akan mati. Lanjut pada pintu otomatis. Jika objek berada kurang dari 50 cm, maka LED akan hidup dan servo akan berputar 90 derajat. Jika tidak, maka LED akan mati dan servo berada pada 0 derajat atau kembali ke awal. Oke, ini lebih dari 50, jadi kita taruh di 40 sekian, maka ini hidup dan servo berputar. Agak lambat karena terlalu banyak komponen. Jadi jika lebih dari 50, maka servo akan kembali ke 0 derajat dan LED akan mati. Oke, lanjut. Sudah jadi di paling pintu, jika kita klik akan berputar 90 derajat. Jika klik kedua kalinya, maka akan kembali ke 0 derajat. Oke, ini sudah berputar. Kita klik dulu sekali. Alamat banyak komponen. Oke, lambat sekali. Oke, karena terlalu banyak komponen jadi lama berputar untuk kembalinya. Jika kita klik sekali, maka akan kembali ke 90 derajat. Karena terlalu lama, jadi agak lambat untuk mendemonstrasikan. Oke, jadi sekian dari demonstrasi saya terkait tutorial smart home. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dari tutorial saya mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton tutorial ini.